Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Syaibudi, SPD MSM, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Livaris, kami dari EduBrain. Izinkan saya pada pagi hari ini bisa memandu jalannya kegiatan pelatihan penyusunan soal AKM. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, izinkan saya sedikit memberikan informasi. Kegiatan pada pagi hari ini nanti kita akan dipandu oleh, akan diisi oleh dua narasumber kami yang sudah hadir. Untuk Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan bertanya, jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi di akhir kegiatan. Jadi setelah kedua narasumber kita sudah mengisi paparannya, sudah menyampaikan paparannya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya atau diskusi bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand untuk dinyalakan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, kami mohon kepada Bapak Rudianto, beliau founder sekaligus CEO dari EduBrain, untuk bisa menyampaikan pengantarnya di kegiatan penyusunan soal AKM ini. Untuk Bapak Rudianto, waktu dan tempat sebenarnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu buat Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Kami dari EduBrain dalam kesempatan yang luar biasa ini, insya Allah ada Bu Suwarni, kemudian Bu Sofi nanti yang akan berbagi dan sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan asesmen nasional ini. Asesmen nasional yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu cara untuk memotret kondisi di satuan pendidikan. Mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan di Indonesia itu akan dipotret melalui asesmen nasional ini. Kalau sekilas kita lihat Bapak Ibu, jelas sekali bahwa ada 3 tahapan yang akan kita lalui bersama. Dan mudah-mudahan ini rangkaian kita pada pagi hari ini juga merupakan bagian dari persiapan kita di langkah-langkah pertama ini. Yang pertama ya tentu menghasilkan informasi yang kedepannya akan digunakan sebagai perbaikan kualitas. Jadi dari data pemetaan awal, kalau Kalimantan Tengah misalnya dengan adanya simulasi bersama, maka harapan kami ini menjadi baseline data awal yang bisa digunakan untuk salah satu pola perbaikan kualitas belajar mengajar yang ada di satuan pendidikan. Nah nanti tentu hasil akhir yang akan kita peroleh bersama yaitu peningkatan mutu peserta didik. Jadi nanti prestasi siswa itu akan terjadi peningkatan sangat signifikan dari proses yang kita lakukan ini. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, model penilaian asesmen nasional yang sangat berbeda dengan ujian nasional yang pernah kita lalui bersama, ya tentu ini menjadi tantangan kita bersama untuk mensukseskannya. Kalau kita lihat bahwa nanti format dari asesmen nasional ini akan ada 3 materi yang akan diujikan, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kemudian nanti asesmen kompetensi minimum ini itu akan menjadi satu penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik. Jadi hanya siswa kita saja yang mengikuti AKM. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru itu tidak mengikuti AKM, hanya mengikuti di surveinya yang tentu berbeda dengan survei yang diikuti oleh siswa. Nanti ada literasi dan ada numerasi yang akan dibahas oleh ya tentu akan dibahas oleh Bapak Ibu narasumber pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat jelas sekali bahwa survei karakter yang digunakan dalam asesmen nasional ini merupakan kolaborasi Puspenjar dan UNICEF. Jadi bukan berarti ini serta-merta disiapkan hanya 1 tahun pertama ini atau 2 tahun terakhir ini, tapi yang memang sudah disiapkan sejak awal, di mana saat itu
sekolah-sekolah di Indonesia mulai dikenalkan dengan pendidikan karakter. Nah, asesmennya itu akan dimulai tahun 2021 ini. Kemudian survei lingkungan belajar ini yang sangat penting, yang akan mengukur semua kondisi yang ada di sekolah kita. Akan mengukur kualitas berbagai aspek belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi nanti seperti apa fasilitasnya, seperti apa respon siswa pada saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas, kemudian apa yang harus kita lakukan itu ada di survei lingkungan belajar ini. Makanya salah satu rangkaian kegiatan yang kita lakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah dengan pelatihan-pelatihan dan sharing-sharing terupdate terkait asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, ya tentu nanti narasumber yang akan banyak bicara seperti apa cara menyusun soal, kemudian dasar-dasar penyusunan soalnya seperti apa, itu akan disampaikan di sesi setelah ini. Nah, sistem dan penilaian asesmen kompetensi minimum tentu juga berbeda dengan ujian nasional atau ujian-ujian resmi di sekolah yang pernah kita ikuti. Bapak Ibu, sistem ini yang sudah baku menggunakan sistem acuan dari PISA dan IEA TIMSS. Jadi ada dua sistem yang akan mengacu dengan sistem metode asesmennya multistik adaptive test. Nah, nanti kalau sekilas kita bicara seperti apa metode asesmen multistik adaptive test ini, sekilas bahwa nanti siswa kita akan mendapatkan soal-soal di 3 tahapan tes yang mereka jalani. Jadi nanti siswa kita akan adaptif mendapatkan soal sesuai dengan hasil yang mereka peroleh di tahapan-tahapan ini. Jadi contoh sederhana misalnya kelas 11 misalnya. Stik 1 siswanya akan mendapatkan soal dengan level mudah sama tingkat kesulitannya. Namun bisa jadi varian soalnya berbeda-beda. Tapi level soal tingkat kesulitannya sama. Kemudian nanti setelah stik 1 dijalani oleh siswa akan disajikan 2 hasil ya. Jadi berhasil atau gagal. Pada saat kapan siswa kita dinyatakan berhasil? Apabila skor benarnya lebih banyak dari skor salahnya. Jadi kalau benarnya lebih banyak dari salah, maka berhasil. Dan berlaku sebaliknya. Nah, kalau berhasil, nanti siswa kita itu akan memperoleh soal dengan level yang lebih tinggi, yaitu level mudah dan sedang. Tapi kalau gagal, siswa kita secara adaptif akan menerima soal yang tingkat kesulitannya lebih rendah. Nah, begitu juga nanti di stik kedua ke stik ketiga juga ada berhasil dan gagal ya Bapak Ibu ya. Kalau berhasil levelnya dinaikin, kalau gagal levelnya turun. Kemudian nanti hasil akhir yang diperoleh oleh siswa nanti itu kategorinya itu ditentukan dari keberhasilan setiap stik ini. Jadi bukan hanya nilainya saja Bapak Ibu. Jadi kalau ujian nasional kategori penilaian akhirnya berdasarkan nilai akhirnya. Tapi di asesmen nasional di AKM ini ketentuan hasil akhir siswa ditentukan di tingkat keberhasilan setiap stik ini. Jadi misalnya di stik 1 berhasil, stik 2 berhasil, dan stik 3 berhasil, maka siswa kita itu dinyatakan apa? Mahir. Kalau misalkan stik 1 berhasil, kemudian stik kedua berhasil, stik 3 gagal, maka levelnya turun, yaitu cakap. Jadi keberhasilan dari siswa ditentukan dari keberhasilan setiap stik ini. Jadi kalau misalnya berhasil, gagal, maka hasil akhirnya itu adalah dasar. Gimana kalau misalkan gagal, ketiga stik 3 tahapannya gagal, maka siswa di level yang terendah, yaitu perlu intervensi khusus. Nah nanti Bapak Ibu yang kami hormati, satuan pendidikan itu akan mendapatkan penilaian berdasarkan tingkatan kelompok kompetensi hasil belajar AKM-nya seperti ini. Jadi nanti satuan pendidikan sekolah akan memperoleh nilai perlu intervensi khusus, dasar, kemudian cakap, dan mahir. Seperti yang siswa secara personal. Bayangkan kalau misalkan dominan siswa intervensi khusus, Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswa kita perlu intervensi khusus, dominannya di perlu intervensi khusus, maka sekolah Bapak Ibu dinyatakan siswa secara keseluruhan itu hanya memiliki pengetahuan literasi dan numerasi yang terbatas. Kalau dominan dasar misalnya, maka siswa kita di sekolah kita itu dianggap secara keseluruhan itu memiliki keterampilan dasar. Jadi baru keterampilan dasar literasi dan numerasi.
Kalau cakap misalnya, dominan cakap, maka siswa kita secara keseluruhan dianggap sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan terkait literasi dan numerasi. Dan yang terakhir ya tentu ini harapan kita bersama ya Bapak Ibu ya, kondisi semua siswa kita dominan mahir, sehingga nanti peserta didik di sekolah kita dianggap mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin. Pada saat kapan sekolah kita dinyatakan bagus, dinyatakan bermutu, ya tentunya pada saat dominan siswa kita dicakap maupun mahir. Nah inilah tentu peran Bapak Ibu guru di sekolah yang luar biasa, yang mungkin ini menjadi salah satu penentu bermutu atau tidaknya sekolah Bapak Ibu, dinilai bagus atau tidaknya sekolah Bapak Ibu oleh Kemendikbud. Tentu peran Bapak Ibu guru akan menjadi sangat luar biasa. Bapak Ibu webinar penyusunan soal kali ini kami akan menyajikan beberapa narasumber kami dari tim penyusun dan tim telamaah dari Puspenjar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi satu hal yang bisa mendukung dan menyebabkan kesiapan kita lebih matang menyambut asesmen nasional 2021. Bapak Ibu yang kami banggakan, terakhir EduBrand mengucapkan terima kasih dan bangga yang luar biasa buat Bapak Ibu guru yang sudah hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, semoga kegiatan ini selama 2-3 jam ke depan kita lebih banyak diskusi, kita lebih banyak sharing terkait dengan literasi dan numerasi. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.